Bali ya pada umumnya pada saat COVID-19 itu sangat terkena dampak. Setelah COVID mulai ini mereda tuh, mulailah ada kehidupan di bidang seni itu. Memang saat COVID-19 ekonomi penglipuran juga dapat menurun. Pertunjukan segala lainnya berkurang semua. Semenjak COVID itu sama sekali tidak ada tamu, tidak ada datang. Apakah berpengaruh dengan kondisi ekonomi di Bali itu sendiri? Pastinya berpengaruh. And now it's like more of a statistic recommending not going here or going there. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda semua? Semoga semua dalam keadaan sehat. Dengan saya, Prayoga, yang akan menemani Anda dalam acara podcast Bagaskara. Bagaskara dan Baswara layaknya Arunika Sandiakala. Ini kita mau bahas suatu provinsi di Indonesia yang memiliki julukan The Island of Gods. Provinsi mana sih itu? Provinsi mana lagi kalau bukan Bali? Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya bernamakan Denpasar. Provinsi ini memiliki luas alam sekitar 1.780 km persegi yang terletak di barat Kepulauan Nusa Tenggara dengan bentang alam yang indah dan bervariatif. Di gunung, pantai, laut, sungai, danau, beserta hutannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai podcastnya. Oke, Sobat Bapel, Bagaskara People, di sini kita akan bertanya-tanya kepada narasumber yang berasal dari Bali. Narasumber kita sekarang ini bergerak di bidang ekonomi, yang tentunya melihat dampak COVID-19 yang sangat mempengaruhi perekonomian setelah maupun sebelum pandemi COVID-19 berlangsung. Sedikit nih Pak, boleh nggak? Boleh. Baik, pertanyaan pertama untuk Bapak nih. Menurut Bapak, bagaimana kondisi kunjungan wisata yang ada di wilayah Bali selama masa pandemi COVID-19 berlangsung? Jadi pada umumnya di Bali, pada saat COVID-19 memang berdampak yang luar biasa. Yang dimana kala dulu banyak sekali wisatawan dari berbagai negara yang datang ke Pulau Bali. Namun saat pandemi COVID-19 berlangsung, hampir setiap wisatawan tidak ada yang berkunjung ke Pulau Bali. Hampir dikatakan 0% saja. 0% saja. Oke, wow, menarik sekali. Oke, next. Bagaimana perbedaan pengunjung wisatawan yang ada di wilayah Bali saat sebelum dan sesudah terjadinya COVID-19? Jadi perbedaan pengunjung sebelum dan sesudah COVID-19 yang dimana dulu sebelum pandemi banyak sekali wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara datang ke Pulau Bali. Hingga rata-rata 10.000 wisatawan yang datang ke Pulau Bali. Tetapi setelah pandemi atau saat ini sudah mulai ada kunjungan wisatawan. Namun jumlahnya belum seperti yang dulu. Mungkin hanya sekitar 15% saja. Jadi itu perbedaannya. Oh baik, terima kasih atas jawabannya. Lumayan banyak juga ya Pak. Pertanyaannya selanjutnya untuk Ibu Naila. Ya, silakan. Yang pertama nih Bu, kalau boleh tahu sudah berapa lama Ibu menggeluti profesi ini? Saya menggeluti profesi ini semenjak tahun 1997. Namun semenjak wisata liburan ini dibuka, saya sudah berjualan semenjak 3 sampai 4 tahun yang lalu. Lama banget ya? Iya. Setelah itu, setelah COVID-19 ini mereda, apakah ada dampak yang signifikan terhadap penjualan yang terjadi sebelum maupun sesudah diberlakukannya PPKM?
Pasti ada dampak signifikan, dimulai dari ekonomi dan omset saya serta omset. ya serta pariwisata itu banyak yang tidak ada begitu. Omsetnya sekitar berapa mungkin? Tidak boleh diberitahu. Oh, nggak boleh ya? Baik, makasih. Oke, selanjutnya sejauh ini turis negara mana yang membeli produk dari ibu jual? Kalau saya pikir-pikir mungkin banyak yang dari Eropa. Oke, baik, kalau boleh tahu negara mana saja mungkin? Salah satu Mungkin negaranya? Inggris, Oh, Inggris. atau ya mungkin. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu, pada bulan November ini kan ada acara G20 yang bertepatan di Bali. Ya. Apakah G20 ini mempengaruhi hasil penjualan Ibu atau mungkin penjualannya lebih meningkat? Ada dampaknya. Jadi penjualan saya itu lebih meningkat semenjak adanya G20 ini. Oh, gitu ya Bu ya. Ya, Baik. jadi ini menguntungkan untuk saya juga. Oh, seperti itu ya. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sobat Bapel, menurut jawaban Bapak dan Ibu yang tadi, kita dapat simpulkan bahwa peningkatan serta penurunan terjadi dalam ekonomi perdagangan setempat. Sedikit Bali ini tentang boleh. Oke, pertanyaan pertama nih Bli, sejak kapan kalau boleh tahu Bli sudah berapa lama nih tertarik untuk menggeluti budaya Bali ini? Kalau tertarik dan menggeluti ini sudah sejak lama, sejak kelas 2 lah kalau nggak salah. Menurut pandangan Bli, bagaimana keadaan para pelaku budaya ketika pandemi COVID mulai mereda? Setelah pandemi COVID mereda nih, mulailah ada kehidupan di bidang seni. Bali kan dulu juga bergerak di bidang hotel. Oh iya. Setelah pandeminya mereda, mulailah ramai lagi pengunjung. Seperti dulu lah, ramai. Oh, seperti itu ya Bli ya. Yang terakhir nih Bli, pertanyaan terakhir. Upaya apa yang dilakukan Bali untuk menghadapi agama minoritas? Untuk menghadapi agama minoritas, kami warga Bali tetaplah mempertahankan dan melestarikan budaya Bali supaya tidak diambil oleh orang-orang. Seperti contohnya tari pendet yang waktu itu ingin diakui sama orang Malaysia lah ya mungkin. Kami warga Bali tetap melestarikan dan mempertahankan karena itu milik warga Bali. Oh baik Bli, terima kasih atas jawaban yang sangat memukau. Lanjut kita akan bertanya kepada Kak Ervi. Halo Kak Ervi, saya perwakilan dari tim Sobat Bapel mau tanya-tanya nih tentang budaya-budaya yang ada di Bali. Pertanyaan pertama, sejak kapan Anda mulai menggeluti pekerjaan menjadi seorang penari? Kalau saya jadi penari barong, itu sudah dari tahun 2011. Oh, cukup lama ya. Apa kendala yang Anda alami saat COVID-19 lagi marak-maraknya bagi pertunjukan tari barong? Semenjak itu, pengunjung yang melihat tari barong itu sangat turun drastis, bahkan sempat off selama 2 tahun. Wow. Bagaimana perbedaan pengunjung pertunjukan tari barong pada saat COVID-19 sedang tinggi dan pasca turunnya pandemi? Waktu COVID-19 lagi marak, itu segala aktivitas untuk pertunjukan tari barong itu sangat terbatasi. Bahkan pengunjungnya itu turun drastis, serta dananya juga turun drastis. Ya akhirnya waktu pasca COVID-19, semuanya udah kembali perlahan membaik. Kembali membaik ya? Iya. Yang terakhir nih Kak, apakah ada norma yang berlaku di tempat kerja Kakak? Ada beberapa seperti harus menjaga diri, terus menjaga omongan, jangan yang berkata kasar, jangan membuang sampah sembarangan, lalu menghormatilah apa? Ya seperti pada umumnya ya, seperti itu ya. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Baik, kita punya beberapa pertanyaan yang bisa Bapak jawab di sini. Ya.
sudah berapa lama Bapak berprofesi sebagai kepala adat di Desa Panglipuran ini, Pak? Sekitar 10 tahun, dari tahun 2012 hingga sekarang 2020. Lama ya Pak ya? Ya, cukup lama. Kemudian pada tahun 2019 kan ada pandemi COVID-19, Pak. Nah, pada saat COVID-19 ini berlangsung, bagaimana kondisi ekonomi di Desa Panglipuran ini, Pak? Memang pada saat pandemi COVID-19, ekonomi di Desa Panglipuran itu menurun. Maka dari itu, kami berusaha untuk melakukan penanganan COVID-19, terutama bersama Satgas Gotong Royong. Satgas Gotong Royong itu terdiri dari ibu-ibu PKK, pemuda-pemuda, dan para pecalang. Nah, dari penanganan COVID-19 itu kami menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dan memberikan fasilitas berupa cuci tangan dan pengecekan suhu pada para wisatawan. Dan pada sebelum ada COVID-19, itu tempat penjualan tiket itu ada di luar. Namun pada saat ada COVID-19, tempat penjualan tiket itu dipindah ke dalam. Itu kami lakukan agar para wisatawan itu melewati pengecekan suhu sama harus mencuci tangan terlebih dahulu. Dan bisa dilihat juga di pintu-pintu setiap di Desa Panglipuran itu sudah kami sediakan yang namanya hand sanitizer. Mungkin sekitar 50% gitu Pak penurunannya untuk ekonominya? Lebih mungkin. Bisa jadi lebih ya Pak ya? Baik, lalu seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 sudah mulai mereda dengan menurunnya kasus COVID-19. Lalu, apakah kondisi ini berdampak dengan pengunjung di Desa Panglipuran, Pak? Sangat berdampak, karena pada saat COVID-19 masuk ke Indonesia, desa kami itu tutup paling awal. Ini kami lakukan karena kami tahu kalau misalnya para wisatawan itu berwisata ke Desa Panglipuran, pastinya mereka berinteraksi dengan para warga kami di Desa Panglipuran itu. Maka agar tidak terjadi masalah antara warga kami dengan para wisatawan, kami memutuskan untuk tutup lebih awal. Namun setelah kami melakukan penanganan COVID-19 yang dilakukan sama Satgas Gotong Royong itu, sekarang kan sudah mulai mereda COVID-19-nya. Akhirnya para wisatawan mulai berkunjung kembali ke Desa Panglipuran. Berkunjung kembali, oke. Yang terakhir nih Pak, bagaimana sih strategi Bapak untuk menarik para wisatawan agar datang ke Desa Panglipuran itu? Strategi, pastinya kami memberikan pelayanan dan fasilitas yang bagus ya kepada para wisatawan. Karena intinya yang mengembangkan dan membangun desa kita itu kan para wisatawan. Ya, bukan kita. Maka seperti yang dipercaya masyarakat, desa kita kan termasuk salah satu dari 3 desa terbersih di dunia. Karena ada dari Belanda, India, dan kalau yang di Indonesia Desa Panglipuran. Maka dari itu kami ingin menjaga kepercayaan masyarakat dan para wisatawan. Maka kami memberikan pelayanan dan fasilitas yang sangat baik untuk para wisatawan. Untuk memadai kebutuhan wisatawan ya. Karena kalau misalnya wisatawan puas sama senang kan pastinya mereka juga akan memberitahu kepada teman-temannya. Iya, untuk datang ke desa tersebut. Iya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Kita mau tanya-tanya nih Bu tentang Bali menurut sudut pandang Ibu. Yang pertama nih Bu, kenapa Ibu memilih destinasi Bali sebagai tujuan berlibur keluarga? Karena sih saya sangat suka dengan kebudayaan yang ada di situ ya. Contohnya seperti rumah adat, pakaian adat, dan lain sebagainya. Gitu ya Bu ya. Menurut Ibu, dengan adanya COVID-19 ini apakah berpengaruh dengan kondisi ekonomi di Bali ini Bu? Menurut saya sih tentu sangat berpengaruh ya. Contohnya seperti waktu ada COVID kemarin itu pasti tempat-tempat wisata itu tutup. Banyak yang tutup juga. Iya, jadinya kondisi ekonomi sudah pasti bakal menurun. Bakal menurun ya. Terus yang terakhir nih Bu, apakah kesan Ibu tentang Bali dari berbagai kegiatan ekonominya? Menurut saya sih Bali sangat bagus ya untuk mempertahankan kebudayaannya. Dan Bali juga bisa seperti mempertahankannya kuat ya Bu ya seperti itu. Terus bisa memanfaatkannya dengan baik. Contohnya mendirikan berbagai wisata-wisata dan juga
mungkin pertunjukan seperti Terus itu. sebagai beberapa produknya yang dijual ke mancanegara juga itu ya Bu ya, bisa. seperti itu ya. Dan itu juga bisa untuk menambah pendapatan di Menambah wilayah pendapatan Bali yang itu di sendiri. dunia, yang di Bali ya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Kemudian kita lanjutkan dengan And last but not least, after we heard the opinions of local people from the Bali area, we also interviewed sources from outside the country. And now, who am I talking to? My name is Ardia. Okay, with Miss Ardia, right? Yes, correct. I have a little bit question for you. Yang pertama nih, Miss, apakah Anda baru pertama kali berwisata ke Bali? Is this your first trip to Bali? Oh, this is my second trip. I came to Bali 7 years ago. Jadi ini yang kedua kalinya. Dia datang ke Bali 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, kenapa Anda memilih Bali sebagai destinasi untuk berlibur? What did you choose Bali for your vacation destination? Well, Bali is a very friendly place. The people here is so kind and the view is also very great. Jadi katanya Bali adalah tempat yang sangat friendly, masyarakatnya juga ramah, dan pemandangannya juga sangat bagus. Oke, yang ketiga, apa yang membuat Anda tertarik pada Bali? What made you interested to Bali? Oh, my family. They were the one who introduced me to Bali. Jadi keluarganya yang mengenalkan dia tentang Bali. Oh, keluarganya ya? Yang keempat nih, saat COVID-19 menyerang, apakah ada batasan untuk wisatawan? When COVID-19 hits, is there any restriction for tourists? Oh, yes, there are. For example, we have to wear a mask whenever we want to go. And if you're sick, you can't go anywhere. Oh. Jadi untuk kemana-mana dia harus memakai masker, ya. Dan jika dia sakit, maka dia tidak bisa keluar. Gitu. Oh, nggak boleh keluar? Iya. Oke, yang terakhir nih. Menurut pandangan Miss Ardia, kira-kira bagaimana suasana di Bali sebelum dan sesudah COVID-19? In your opinion, how was the atmosphere in Bali before and after COVID-19? Well, before it's like we can go anywhere. And now it's like if you're sick, not recommend to go here or there. Well, then we're more option and now it's like more strict. Jadi katanya dahulu Bali kalau kamu lagi COVID-19 Ya. dan kamu sakit, kamu tidak bisa kemana-mana. Oh, nggak boleh kemana-mana jadi ya? terbatas gitu. Terbatas gitu. Iya, gitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang baik itu. Can you translate it? Yeah. Bisa Anda translate it? Thank you for the answer. Thank you. Yes, you're welcome. Oke, makasih. Kesimpulan dari podcast ini adalah perubahan ekonomi yang kembali membaik karena pandemi COVID-19 telah berakhir. Di sini kita juga membahas keberagaman Bali yang indah dan memukau. Terima kasih Anda telah mendengarkan podcast Bagaskara dengan pembawa acara saya, Prayoga Alivian, and see you next week. Yang berlaku di tempat kerja Bapak. Kakak. Yang memiliki dikat di Balinya. Iya. Dia kalau pakai baju enggak sih kayak orang adu.
Halo, perkenalkan nama saya Naila Ahmad Evarensi, nomor absen 28. Saya di sini sebagai pedagang.